Kuku, bosnya Kopi 5 Detik. Ini namanya kenapa Kopi 5 Detik ya, Mas? Katanya dengar-dengar ada filosofinya tuh. Apa kopi nih? Katanya di 5 detik pertama tuh katanya bisa ketahuan kopi apa, dan nikmatnya katanya 5 detik pertama itu. Wah, katanya. Begitu diminum, kopi mahal nih. Itu ya 5 detik pertama tahunnya ya. Ini dari tahun berapa berarti? Ini baru banget. Kita baru buka sekitar tanggal 30 Desember kemarin nih, 2018. Setahun. Baru banget. Oh, ini mantep-mantep ya. Ada espresso semua juga ada ya. Iya. Yang ngebedain sama tempat kopi yang lain kan banyak nih di Jakarta. Iya, lagi banyak banget. Sebenarnya ini ada signature kopi kita tuh kopi 5 detik itu tadi. Nah, itu dia sih yang jadi signaturenya si tempat kita. Tapi yang lainnya basically ada beberapa juga sih yang beda-beda. Tapi ya gitulah, sekarang kan lagi di mana-mana nih tempat kopi. Bener-bener. Tapi yang jelas cuma di sini banyak mamah-mamah. Kalau pagi nongkrong sini banyak mamah-mamah abis nganter anak sekolah. Iya. Nunggu di sini. Besan betah nih Mas Kuku di sini. Tapi Mas Kuku punya bisnis lain juga ya? Iya, kebetulan saya ada Panen Maya Group, itu di digital marketing consultant. Basically kita banyak di dunia teknologi lah ya. Punya bikin startup, kelola para KOL. Sekarang lagi in lah selebgram. Ini pas banget kan kita mau ngomongin pajak di KOL sama selebgram YouTuber. Seru banget nih, pas pembahasannya lagi seru-serunya. Gimana menurut Mas Kuku? Ya menurut kita sih menurut saya pribadi sih sebenarnya memang tinggal sosialisasinya aja kali ya. Karena sebenarnya peraturannya kan bukan peraturan baru, cuman mungkin cara ngelihatnya atau tekniknya untuk melihat si para yang harus bayar pajak ini aja yang baru sih sebenarnya, karena industrinya baru ya. Dulu kan nggak ada YouTubers, dulu nggak ada yang namanya. Berarti sebelum ini mereka pada nggak ada yang bayar pajak dong? Nah itu kita nggak tahu deh, mungkin nanti kita bahas kali ya, kita ngobrol-ngobrol. Kan kalau wajib pajak ya dia harus ada pemasukan sekian berapa juta gitu. Iya. Setahu saya sih mahal ya kalau YouTuber selebgram lah ya. Ya ada sih emang sekarang kan macam-macam lah ya red cardnya para. Berapa Mas red card? Pengen tahu. Berapa yang paling mahal yang pernah di hire sama perusahaannya Mas Kuku? Kita sih pernah ada bayar yang satu kali posting 20 juta ada. Di bawah itu ada, di atas juga ada sih gitu. Tapi mungkin average-nya bisa segitu kali ya sekarang ya. Satu kali post 20 juta. Jadi pengen jadi. Jadi kalau dimarahin sama nyokap lo, dasar main Instagram terus, sekali post 20 juta. Yang salah. Tapi sebentar lagi wajib pajak. Kita ngobrol-ngobrol lebih detail lagi di dalam ya, kan? Saya ngumpul sini. Sang kalian mau pesan sarapan lapar nih. Bubur ayam cakwe. Oke. Bubur ayam cakwe. Cocok. Oke, kita ke dalam nih Mas. Let's go. Siap. Jadi yang gue penasaran sebenarnya, berarti selama ini Mas Kuku nge-hire KOL itu, mereka nggak bayar pajak dong? Sebenarnya sih kalau kita sebagai perusahaan tentunya kita ada aturannya, kita ngikutin. Cuma memang si KOL ini yang kita terus terang belum tahu apakah dia melaporkan hasil penghasilannya. Kayak misalnya saya misalnya di hire nge-MC aja. nge-MC kan biasanya pasti perorangan juga gitu. Itu diminta itu NPWP nanti di kontraknya udah sekian potong pajak gitu. Kalau kontrak dengan KOL atau selebgram atau YouTuber, kalau di kita sih ngelakuin hal yang sama ya. Treatmentnya kita sebagai perusahaan ya, kita treatmentnya sih sama. Cuman kan balik lagi si selebgram ini melaporkan nggak gitu kan. Kadang-kadang kalau saya lihat sih pengalaman saya, kadang-kadang mereka nggak paham, dipikirnya mereka semua ya udah dapat aja semua, padahal kan kita juga contoh, kita biasanya nanya punya NPWP nggak gitu. Itu kan berarti kan kita sebagai perusahaan harus ada potong dan ngasih bukti potong sebenarnya. Paling mahal berapa sih Mas Kuku biasanya? Apanya? Ya tergantung ya sebenarnya. Hire KOL. Hire KOL macam-macam sih, bener-bener ada. Termahal yang pernah Mas Kuku ini? Kita pernah kalau KOL satu kali posting aja tuh nilainya bisa 20 juta aja ada. Oke. Jadi ada, lebih juga pernah ada gitu. Tergantung sih ya. Jadi sekarang, dan yang menarik sekarang KOL ini macam-macam ya. Jadi nggak harus selebriti gitu. Iya. Dulu kan KOL tuh bazar influencer lah ya. Influencer kan selebriti ya. Ternyata sekarang dengan adanya maraknya sosial media, ya ternyata KOL itu bukan siapa-siapa tapi bisa punya followers jutaan gitu. Mungkin kita juga nggak pernah denger gitu ini siapa sih? Taunya orang dari Medan gitu tuh followersnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Jadi ya terus terang ya sekarang banyak sih tumbuh ya dengan adanya sosial media ini gitu, KOL baru.
perlu nggak tapi ditetapkan wajib pajak ke si influencer ini? Kita sih kebetulan selalu edukasi juga sih. Kita kebetulan juga sebelumnya sama DJP, kantor kita pernah keliling nih 64 kali itu tahun 2015 sampai 2017 kita keliling untuk edukasi para pelaku UKM dan juga para pelaku industri e-commerce lah ya. Mengenai bagaimana sih bagaimana kita mau eksis di online tapi at the same time bagaimana kita masih punya tanggung jawab yang sama terhadap pajak. Nah kita tuh bantu tuh waktu itu DJP untuk sosialisasi dulu masih 1% pajaknya ya dulu. Untuk para pelaku bisnis UKM dulu. Sekarang kan ada pembaharuan. Jadi cuma 0,5%, jadi harusnya sih lebih ringan ya. Tapi kadang-kadang itu sosialisasinya aja yang belum, ya emang banyak ya, masyarakat Indonesia banyak banget. Jadi tugas sesuatu yang challenging sih buat sosialisasi. Ya kan karena seperti yang kita tahu youtuber aja udah ada yang sanggup beli mobil sport 2 pintu. Itu kalau tidak bayar pajak enak sekali deh ya. Iya maka itu, makanya harus ada aturannya sih tetap sih. Harus ada aturannya. Tapi kalau dipikir-pikir tren dengan meng-hire KOL itu udah lumayan lama kan di Indonesia ya? Sebenarnya sih itu kan dulu boomingnya kan dari mulai 2009 itu udah banyak sih dari Twitter. Udah banyak lah 2009 ya? Ya mungkin sekitar era-era tahun segitu lah 2009, 2010 itu kan mulai banyak lah orang-orang yang manfaatin Twitter buat jadi buzzer lah ya. Sekarang kan makin banyak platformnya. Instagram yang dulu cuman platform buat sharing foto sekarang jadi tempat jualan ya. Termasuk KOL juga ada di sana gitu. Ya jadi ya pasti trennya juga makin banyak lah ya. Ini dia nih bubur saya nih. Enak nih makan nih. Lumayan nih. Saya air putih aja nih Mbak minumnya. Minumnya air putih aja. Air putih dulu. Nggak matching sama bubur soalnya. Oke. Nah, saya sambil makan nih. Siap. Tapi satu pertanyaan terakhir. Ya. Kalau trennya udah dari 2009, baru dikenain pajak sekarang, menurut Mas Kuku terlambat nggak? Sebenarnya sih kan kalau kita lihat dulu, sebenarnya sih aturannya juga bukan aturan yang baru-baru banget sih. Sebenarnya aturan itu zaman saya dan DJP keliling tuh udah ada aturannya. Cuman kan cara ngutipnya nih yang beda. Kalau boleh bilang dulu nih teman-teman pajak ngutip kalau ngeliat ada artis konser, lihat billboardnya ada muka artisnya, nah itu bisa dikontrol. Oh ini berarti dia kena pajak. Sekarang kan yang agak sulit siapa nih yang dikenain pajak gitu kan. Jadi ya mungkin sekarang ya kesannya jadi ada heboh karena wah ini para pelaku industri online kena pajak. Sebenarnya sih aturannya juga bukan sesuatu yang baru lah, itu mah udah lama. Cuman kan how to-nya aja yang sekarang trennya geser dari konvensional ke platform-platform yang ada di dunia online, which is ya tadi itu buzzer lah bahasanya. Siap. Habis itu kita mau ngobrol-ngobrol dengan orang yang lebih paham soal pajak ya. Bahkan beliau-beliau ini kayaknya yang akan ngetok palu nih, yang nagih-nagihin juga nanti nih. Ayo siap-siap Anda selebgram dan YouTuber dan KOL semuanya. Mulai kapannya? Nanti saya bakal kasih tahu abisnya satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.